Jadi gue mau melihat bagaimana nih penampilan dari kedua kiper ini antara Nadeo dan juga Teja Pakualam. Ini fun fact-nya juga Nadeo saat ini tercatat sebagai penjaga gawang dan yang paling penyelamatan banyak terbanyak save. ya. Nah, karena itu tadi timnya karena bermain menyerang. Nah, itu dia. Gitu. Kalau clean sheet banyakan si Teja. Karena memang timnya bukan kamu menyerang ya, lebih bermain pragmatis. Apa ya, bisa dibilang sangat kuat lah main di kandang. Dari 12 laga kandang musim ini, mereka 11 laga diantaranya menang. Sama-sama jagoan kandang memang. Sama-sama jago kandang. Dia cuma kalah sekali tuh lawan Bali United itu. Saat kalah dari Bali kan saat itu rentetan kekalahan pertama dan kekalahan apa tuh? Tren negatif dimulai lah dari situ. Tapi sekarang udah mulai bangkit lagi Borneo. Nah, di saat bersamaan juga Persib gak bakal bisa memainkan Tom Haye karena kan terkena kartu kuning kemarin lawan Persik Kediri. Nah, kalau Bung Harpa melihat kira-kira bagaimana jalannya laga Borneo Persib yang akan digelar ke depan nanti? Ya, seperti yang gue bilang tadi, ini akan jadi checkpoint pertama buat Persib Bandung dan juga buat Borneo sebenarnya. Dan waktu mungkin sebulan lalu ya, gue sempat siaran bareng Bang Popon. Itu kan gue sempat nanya, Bang, Borneo tuh gimana sih pembenahan musim ini katanya? Dia bilang menurut dia nih, pembelanjaannya atau capexnya itu atau belanjanya itu lebih rendah dari musim lalu. Ya bahkan dia juga itu dia ngomong, gue nggak tahu kalau nggak salah sebelum Fajar cabut deh. Nah, ini Fajar cabut lagi kan, tapi kita lihat dia masih bisa konsisten. Artinya kalau kita mau komparasi antara Borneo dan Persib, Borneo ini memang harus diakui menurut gue ya lebih solid secara permainan, secara organisasi pemain karena nggak banyak perubahan. Tapi mungkin secara materi Persib di atasnya Borneo. Nah, jadi dua karakter yang bermain ini sangat menarik ya. Dan dua-duanya juga sama-sama jago kandang. Dua-duanya juga sama-sama lagi compete dan punya cerita dua musim lalu ketika Borneo juara Championship Series. Reguler series, Persib yang juara seriesnya kan gitu. Jadi ada bumbu-bumbu seperti itu. Dan kalau gue pribadi sih gue bikin agak lebih light lah. Gue pengen ngelihat sebenarnya penampilan dari kedua kiper ini kan. Memang gini, ada perbedaannya kalau gue lihat ya. Persib itu banyak clean sheet, mungkin paling banyak kalau gue nggak salah ya, ya kan? Paling banyak. 14. Akan tetapi menurut gue selain Tejanya bagus, tapi juga didukung dari lini belakang yang solid. Dan gaya bermain Hodak yang lebih pragmatis. Jadi mainnya ya ginilah, lu kiper Barcelona misalnya, oke bisa menang 6-1, selalu kebobolan karena mainnya nyerang kan. Kayak zaman Valdes dulu gitu. Iya, tapi kalau ini mungkin seperti Yunani tahun 2004 gitu, juara dan emang dia nggak mau nyerang, jadi pertahanannya udah pasti lebih solid, jadi dibantu itu juga. Nah berbeda dengan Nadeo yang menurut gua Borneo ini lebih agresif, lebih menyerang gitu. Jadi mereka bisa kayak kemarin terakhir menang 5-1 kalau nggak salah ya. Nah, lawan Persebaya itu kan walaupun dia bisa cetak 5 gol tetap kebobolan 1. Tapi kalau kita lihat itu yang membuat akhirnya pertahanan mereka lebih terbuka dan Nadeo kita lihat lebih perform. Jadi gua mau melihat bagaimana nih penampilan dari kedua kiper ini antara Nadeo dan juga Teja Pakualam. Ini fun fact-nya juga Nadeo saat ini tercatat sebagai penjaga gawang dan yang paling banyak save. Ya. Nah, karena itu tadi timnya karena bermain menyerang. Nah, itu dia. Gitu. Kalau clean sheet banyakan si Teja. Karena memang timnya bukan kamu menyerang ya, lebih bermain pragmatis. Nah, ini kan Teja juga kalau diperingkatin sekarang nomor 6 ya. Di antara kiper-kiper lokal, di antara save. Makanya pertama Nadeo, kedua Hernando, ketiga baru Cahya Supriyadi. Nah, berarti tuh John Hartman ngambil berdasarkan itu. Bisa jadi. Berarti dia akan main terbuka. Kayak pelatih sebelumnya. Aduh, dibahas lagi. Kalau Sabto gimana ngelihat prediksi pertandingan Persib Borneo akhir pekan nanti? Iya, pasti yang ditunggu-tunggu ya, karena seru banget, terutama based on pertandingan terakhirnya Borneo ketika ngalahin Persebaya. Itu keren banget sih mainnya, gila. Nontonnya puas banget, gaya mereka bermain, ketenangan yang mereka miliki, semua kanal mereka manfaatin, semua sektor bisa ngasih tusukan untuk bisa mencetak gol dan tenang gitu. Untuk bertahan, pressing bagus, nggak ngeganggu Persebaya untuk nggak bisa ngeluarin permainan, transisi juga bagus, nge-build up, defense, Komang Teguh ya selalu tampil luar biasa di posisi belakang, sama pemain-pemainnya juga cukup merata kan, yang mencetak gol tuh depannya bisa, tengahnya bisa. Jadi cukup imbang lah dari sisi permainan. Jadi kalau gue
melihat sih pasti bakal nggak mudah untuk dua-duanya untuk bisa membuat kemenangan, terutama ketika Persib tampil di laga away gitu. Jadi kalau selisihnya 4, bisa jadi ini jadi momentum buat Borneo untuk mendekat, tinggal 1 poin ya. Nah tergantung setelah itu seperti apa perjalanan kedua tim. Tapi untuk laga ini gue sih kayaknya Borneo ngeri-ngeri sedap juga ya. Kalau gue prefer prediksi, bukan prefer ya, prediksi Borneo punya peluang besar sih. Kenapa? Karena tadi secara permainan organisasi mereka lebih solid. Dan kedua, Borneo biasa bermain melawan lawan yang cenderung bertahan. Itu aja dia bisa bongkar. Nah, lawan Persib ini gimana nih? Persib kan juga kayaknya tim yang sebenarnya secara kapasitas dia akan keluar menyerang. Jadi menurut gua akan banyak space untuk mereka manfaatkan. Bukan gitu. nggak mungkin bakal banyak gol ya. Iya, bukan tidak mungkin bakal banyak gol. Persib yang 2 sama betul, atau berapa gitu. Betul. Jadi gue sih ngeliatnya seperti itu ya. Jadi kecuali Bojan Hodak kemudian main aman, dia menutup pertahanan, dia nunggu gitu. Nah ini kita nggak tahu nih. Kalau itu yang terjadi, mungkin aja bisa imbang. Tapi kalau kemudian Persib melayani permainan Borneo karena mereka merasa punya kapasitas untuk menyerang, ini menurut gua akan jadi makanan empuk Borneo. Gitu. Dan tentu rekor di segiri yang emang sangat yang bagus banget. Nah ini kan Borneo bisa dibilang ada 2 pemain top di lini depan ya, pemain asing, ada Juan Villa dan juga Mariano Peralta. Juan Villa musim ini sudah mencetak 9 gol dan 6 assist, sedangkan Peralta mengemas 11 gol dan 9 assist. Nah, kalau Bung Harpa ngelihat kehadiran mereka gimana nih dalam upaya membongkar pertahanan Persib nanti? Iya, Villa terakhir kan cetak brace ya, ke gawang Persebaya. Dan dia lebih banyak bergerak ke sana kemari. Ya 2 striker ini ya mungkin nggak tahu ya, agak berlebihan, nggak mengingatkan gue dengan Andy Cole dan Duetior. Tapi dengan gaya fisik yang agak berbeda. Ya. Jadi memang kita lihat ini 2 striker yang benar-benar saling melayani satu sama lain kan. Jadi terutama Peralta. Dia bisa cetak berapa assist? 9 assist. Jadi ya sangat berbahaya. Lagi-lagi nih ketemu dengan Persib yang punya pertahanan kuat. Jadi memang menurut gue ini jadi seru sih. Kita akan melihat tim yang punya daya serang yang sangat agresif menghadapi tim yang punya pertahanan yang solid. Gitu. Kalau satu gimana? Iya, saling melengkapi ya betul. Walaupun otaknya lebih ke Peralta ya. Kalau ngelihat dia di tengahnya tuh lebih bisa explore, lebih bisa memilih siapa yang akan gue supply gitu. Dan kebetulan Juan Villa juga berapa kali dapat umpan dari dia juga gitu. Lihat dari sisi kemarin ya, lini depannya tuh yang emang luar biasa bagus sih. Banget ya. Kalau ngelihat Borneo gitu, ya akan menarik sih untuk ngelihat gimana kemampuan mereka bisa nggak untuk bisa membongkar pertahanan Persib yang emang solid-solidnya, lagi solid-solidnya. Mungkin yang menarik juga selalu dalam sepak bola itu bukan hanya di hulunya, bukan di awalnya. Di awal mungkin mereka udah pasti punya planning nih begini. Tapi kan biasa, semua itu in-game manajemennya, terus reaksinya, insting. Ya kalau kita sedikit mau agak flashback kan, waktu MU juara 99 itu kan, bagaimana kemudian itu udah di tingkat yang lebih tinggi lagi, udah intuisi dia sampai masukin Ole dan Teddy Sheringham kan untuk bisa mendapatkan gol kemenangan kan. Jadi di tengah-tengah ini juga menarik nanti, adu taktik, nanti dia tunggu si ini, diganti ini, nge-expose daerah tertentu, diganti lagi segala macam. Nah di situ yang sebenarnya yang akan menentukan. Gue selalu ngasih perumpamaan ya seperti pilot, ya begitu dia lagi ada masalah trouble, ya kan apapun itu, misalnya ada bird attack atau ada mesinnya mati, di situ skill pilot baru kelihatan. Nah, jadi ini dari semua aspek sebenarnya menarik. Dari kita tadi udah bahas soal kiper, soal pemain belakang, soal pemain depan, soal pelatih juga. Nah, pelatih ini nanti kita akan lihat siapa yang bisa bereaksi dengan baik di tengah pertandingan, itu juga menurut gue yang sangat menentukan. Nah, kalau ini bicara pelatih, Bojan Hodak dan juga Fabio Lefundes. Kalau Bung Harpa ngelihat dari 2 pelatih ini, apa sih kelebihan masing-masing dari pelatih ini? Kalau Bojan Hodak sih menurut gua manajemen SDM ya, sumber daya manusia. Jadi menurut gua pendekatan ke pemain itu menurut gua tuh salah satu kelebihan dia. Dan dia kan udah lama di situ kan. Very respectful person gitu. Setiap pertandingan di GBLA, seingat gua selalu ada
karikatur dia tuh yang kayak sebenarnya tuh kayak bayi sih, kayak bayi kepalanya agak lontos terbang gitu kan. Gitu. Nah, itu kan salah satu simbol validasi bahwa dia menguasai ruang ganti. Itu paling penting di mana-mana. Tanya sama mantan pemain, sama Bang Popon, sama Mas Supriyono, semua selalu bilang ruang ganti itu lo kalau udah nggak bisa menang udah selesai. Nah, Bojan Hodak itu bisa menguasai itu, sangat bisa menguasai. Bukti Xabi Alonso kepental ya. Bahkan seorang pelatih yang dianggap Mourinho tuh punya semua checklist kan, itu aja bisa mental dan selesai kan itu. Nah, jadi itu kemudian rotasi dia menurut gue juga salah satu kelebihan, tapi kelebihan dia didukung juga karena memang materi yang bagus kan. Ya merotasi kalau busuk-busuk juga mempercuma kan, from bad to worse, tapi itu nggak terjadi. Kalau Lefundes kalau gue bilang sih kemampuan dia dalam memaksimalkan pemain depannya dia. Transisi menyerangnya luar biasa, cepet banget. Ini yang menjadi andalan dia, dan di samping juga tentunya punya materi yang bagus. Tembok bernama Nadeo Argawinata. Ini sangat penting banget ini. Karena berapa kali kalau gue lihat, gila juga ya kalau dalam kondisi 2-0, kalau itu kebobolan tuh bisa merubah jalannya pertandingan. Nah, itu nggak terjadi. Jadi dan juga kedua, timnya ini udah nggak banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Jadi itu membantu tugas Lefundes juga untuk bisa meramu strategi dan taktik yang tepat. Walaupun Lili Pali cabut ya, Lili Pali cabut, Fajar Fatur Rahman juga cabut, tapi Juan Vinicius, tapi si Buffon yang masuk ya lumayan juga, hampir mirip-mirip juga kan dari sisi bermain gitu. Kalau gua baca-baca dari orang-orang yang banyak suka tentang Borneo gitu ya. Lefundes tuh gimana dia bisa menganalisis lawannya, itu yang menjadi kekuatan dia, terutama ketika perjalanan 8 laga kalau nggak salah ya. 11? Menang terus. Menang terus 11 ya? 11 laga beruntun. Menang terus itu gimana dia bisa melihat analisis lawan yang akan dihadapi. Pelatihnya asisten-asistennya mengakui itu, para pemain mengakui bahwa ketika lo akan menghadapi lawan ini, apa yang akan lo mainkan. Ketika menghadapi lawan ini, makanya kenapa bisa mulus banget tuh perjalanannya, karena dia memang analis terhadap lawannya sangat luar biasa. Itu kan yang kita puji juga kemarin-kemarin dari Sintayong ya. Nganalisis lawannya seperti apa kan, ketika lo ketemu lawan seperti ini, apa yang lo harus lakukan. Memang orang banyak bilang bahwa laga-laga awal diuntungkan dengan fixture di mana belum ketemu tim-tim gede nih. Begitu ketemu tim gede baru. Tapi tim-tim yang nanti akan dihadapi, yang dimenangin kemarin di sana udah makin bagus tuh. PSIM sekarang lagi bagus. Persik juga lagi bagus kan. Banyak juga tim-tim yang tadinya mungkin bisa mereka kalahkan, nantinya ketika akan bertemu di second leg-nya justru kualitinya udah semakin bertambah. Ini menjadi ujian juga nih buat Borneo. Bisa nggak mereplicate apa yang mereka tunjukkan di pertemuan pertama? Di pertemuan keduanya lo bisa nggak lo kembali menang lagi. Cuman mengingat dia jago dalam menganalisis, tentunya dia udah lihat kan apa yang menjadi perubahan, apa yang menjadi kemajuan dari tim-tim yang akan dihadapi. Selama itu tetap dia terapkan di setiap game, makin sulit lah kalau ketemu dengan Borneo.